Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Apapun yang mau Tuhan lakukan, kerjakanlah Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami percaya apapun tidak bisa membatasi kami untuk kami boleh datang dan layak menyembah Engkau ya Tuhan. Izinkan kami secara pribadi, lepas pribadi, untuk menyapa Engkau Raja di atas segala raja. Bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami sehat, kami kuat ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga ya Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak menjadi ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang mengandung janji ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau lebih dan lebih dalam lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita akan puji nama Bapa Saudara. Bapakku dan Tuhan menyembah Engkau di sini, di rumah kami, di gereja.
setia kelemahan kami. Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang membuat kami cukup ya Tuhan. Engkau yang membuat kami ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Mari bersyukur kepada Dia. Haleluya. Yesus. Aku
di rumah juga kayaknya semangat banget ya. Dapat di Terawang, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membawa kita dan menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di bawah setiap pergumulan, setiap doamu, biarlah kehendak Tuhan yang bagi setiap kami.
umat-Mu yang sedang berada di rumah mereka saat ini. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan yang luar biasa, menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah dihibur, yang berbeban berat dilepaskan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan ditinggikan dari tempat ini, Tuhan diagungkan dari tempat ini, Tuhan dimuliakan dari tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya ketika Tuhan dimuliakan, maka Allah memberkati setiap umat-umat yang senantiasa senang menyembah Tuhan, yang senantiasa senang memuji Tuhan, yang senantiasa senang diam di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini belajar firman Tuhan. Tuhan berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Allah mengurapi mulut bibir hamba, sehingga firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh keluar dari hati Allah, memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada saat ini. Terpuji Engkau Tuhan, berfirman dan kami bisa mendengarkan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3, 4, 5, dan 6. Ya. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam pasal 7 ini, satu cerita yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat hebat sekali, di mana bangsa Israel sedang mengalami satu masalah yang sangat besar, ya, di mana kota mereka tinggal, ya, mereka dikepung oleh orang Arab, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mereka tidak bisa keluar, ya, mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, karena mereka mengalami satu ketakutan yang hebat, ya, di mana ada musuh yang sedang mengelilingi kota di mana mereka tinggal saat itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah, ya, ketika kota, ya, Samaria, di mana bangsa Israel itu tinggal, ya, tertutup oleh karena menjaga jangan sampai ada musuh masuk ke dalam kota dan menyerang mereka. Ternyata di depan pintu gerbang ada orang yang sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Tidak hanya mereka kelaparan, tetapi juga mereka ternyata mengalami yang namanya sakit penyakit. Dan penyakit itu adalah penyakit apa? Kusta. Nah, menurut tradisi orang Israel, sudah dikasih oleh Tuhan, orang kusta itu sangat dikucilkan di dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya. Oleh sebab itu,
pada umumnya orang-orang yang mengalami sakit kusta itu disingkirkan, ya, dibuat di tempat yang jauh. Supaya apa? Supaya penyakit yang mereka alami, ya, itu tidak menular kepada orang-orang yang lain, ya, atau kepada keluarga atau bahkan tetangga atau bahkan masyarakat yang ada di kota tersebut, ya. Mereka tidak berada di kota bersama-sama dengan raja dan juga orang-orang Israel saat itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang begitu mengerikan, ya, ternyata di sana ada seorang nabi. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang pertama, ya, ada Nabi Elisa. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga, sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga, sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayatnya yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah kondisi yang begitu mengerikan, atau bicara dalam satu kota, satu wilayah yang terisolasi, saudara, itu sangat sulit, ya. Dan jelas bahwa semua orang yang ada di kota tersebut, semua orang yang berada di wilayah tersebut, itu sangat mengalami kesulitan, baik itu untuk makan, baik untuk ekonomi, baik untuk pekerjaan, semuanya itu mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana lagi dengan hubungan orang-orang yang ada di luar, atau bahkan kota-kota yang ada di luar, atau bahkan wilayah-wilayah yang lain, itu sudah otomatis terbengkalai, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi seorang abdi Allah yang bernama Elisa, dia mulai menubuatkan, ya, sesuatu yang luar biasa kepada bangsa Israel, ya. Dan saudara, apa yang terjadi ketika nubuatan itu, perkataan Tuhan itu disampaikan, ternyata ada satu orang yang tidak percaya, meremehkan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, ya. Yaitu siapa? Ajudan raja. Nah, raja Israel pada saat itu bernama Yoram. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Yoram mulai mempersalahkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah itu. Ketika mereka dikepung oleh orang-orang Aram waktu itu, ya, Yoram sebagai raja saat itu, dia mulai mempersalahkan Tuhan. Wah, ini masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita mati, supaya kita binasa dan lain sebagainya. Nah, seorang raja, seorang pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, ya, mulai menyalahkan Tuhan, saudara. Dan tidak hanya itu saja, ajudan raja juga mulai meremehkan firman yang disampaikan. Sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, bagian B, di situ, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit dan langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu memang betul-betul terjadi. Nah, kita kembali ke 4 orang yang sedang berjuang untuk hidup, ya. Mereka tahu bahwa ketika mereka berdiam diri, mereka akan mati di sana. Haleluya. Tetapi ketika mereka menyeberang juga ke tempat perkemahan-perkemahan orang Aram, mereka juga mengalami satu ketakutan, karena yang mereka pasti akan mati juga. Kalau memang mereka diizinkan hidup, maka hidup. Tetapi kalau umpamanya orang Aram membunuh mereka, mereka akan mati. Ya, untuk kembali ke kota, apalagi, ya, pintu gerbang kota itu tertutup dan tidak ada peluang bagi mereka untuk bisa masuk di kota. Dan orang yang di kota pun sedang mengalami kelaparan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ketika kota terisolasi, ya, siapapun itu akan mengalami masalah yang sama, kelaparan dan lain sebagainya, dan berujung kepada apa? Kematian. Tidak hanya orang-orang miskin, tidak hanya orang-orang yang susah, tetapi orang kaya pun perlahan-lahan akan mengalami masalah yang sama, ya. Oleh sebab itu, ketika mereka
mengalami kondisi ini, 4 orang kusta ini mereka tidak hanya tinggal diam, saudara. Mereka terus berjuang untuk mereka mau hidup, ya. Mereka tidak pernah menyerah dengan segala keadaan yang terjadi. Sekalipun memang pada kenyataannya mereka akan mati, keadaan yang terjadi di sekitar mereka itu tidak akan pernah mengalahkan mereka untuk terus berjuang. Oleh sebab itu dikatakan, ngapain kita duduk-duduk di sini sampai akhirnya mati? Marilah kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Dan apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu mereka menyeberang ke kemah orang Aram itu, ternyata mereka mengalami satu keajaiban yang luar biasa, di mana Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang dahsyat terhadap orang-orang Aram, sehingga mereka melarikan diri dari perkemahan-perkemahan tersebut, sehingga 4 orang bahkan sampai akhirnya bangsa Israel itu bisa makan kembali, ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti dengan segala keadaan yang begitu sulit, ya, dengan segala keadaan yang begitu menyusahkan, tetapi mereka terus berjuang, mereka terus bersemangat, mereka percaya bahwa ya Tuhan pasti akan menolong mereka. Sekalipun memang dalam kondisi yang begitu menyakitkan, tapi mereka akhirnya menyeberang juga. Saudara, sampai di perkemahan itu, mereka akhirnya bisa menikmati makanan, mereka bisa mengisi perut yang sudah kelaparan, ya, mereka sudah bisa minum, ya, untuk menghilangkan setiap dahaga, setiap kehausan yang mereka alami. Kita tidak tahu sudah berapa hari, ya, tetapi Allah begitu peduli atas seluruh umat-umatnya. Amin. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kondisi yang sama juga itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara. Ya, sekali lagi bahwa tidak hanya satu negara, ya, tetapi 200 lebih negara itu mengalami permasalahan yang sama, mengalami kesulitan yang sama, dan sama-sama berjuang, saudara. Sama-sama berjuang, tidak pernah menyerah dengan segala keadaan, tidak pernah menyerah dengan segala situasi yang terjadi, tidak pernah menyerah dengan segala persoalan yang terjadi, terus berjuang, ya. Makanya kita terus berdoa untuk para pemerintah yang ada, ya, di bangsa kita, para dokter, semua orang yang terlibat di dalam penanganan, ya, COVID-19 ini, supaya apa? Masalah yang kita hadapi ini bisa cepat berlalu. Amin. Haleluya. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi bagian kita adalah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Elisa, dia mulai menubuatkan sesuatu yang baik, dia mulai memperkatakan sesuatu yang baik terhadap bangsa Israel. Sekalipun ada orang yang tidak percaya, sekalipun ada orang yang mulai meragukan tentang segala perkataan firman itu, sekalipun mungkin ada orang yang meremehkan setiap firman itu, tetapi dengar firman yang disampaikan, ya, yang keluar dari mulut Tuhan, ya, melalui hamba-hamba Tuhan, itu sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang meremehkan firman, maka mereka akan mengalami menerima akibat daripada apa yang mereka perbuat. Ya, oleh sebab itu apapun firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, entah itu lewat apa namanya, lewat khotbah di gereja atau YouTube dan lain sebagainya. Sekarang media sosial sangat terbuka atau bahkan sangat meluas sekali untuk pemberitaan firman. Amin. Haleluya. Dan ini adalah kesempatan supaya seluruh manusia di muka bumi ini itu bisa mendengar firman yang disampaikan. Kita tidak pernah terpikir bagaimana caranya menginjil orang-orang yang di tempat-tempat yang jauh. Tapi saya percaya bahwa dengan teknologi yang ada, ya, maka ini adalah salah satu bagian daripada rencana Allah untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan yang melalui media sosial, sehingga setiap orang yang membuka YouTube, entah itu Facebook, mereka akan mendengar firman yang disampaikan itu. Dan setiap orang yang percaya akan firman itu, maka mereka akan hidup. Amin. Haleluya. Bagi orang yang meremehkan firman, maka mereka adalah bagian orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Sudah dikasih oleh Tuhan, perjuangan mereka akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, sekalipun memang tubuh dipenuhi dengan sakit penyakit, tetapi dengan mereka makan, mereka minum, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika mereka selesai makan, selesai minum, mereka tidak hanya tinggal di situ saja, tetapi mereka pergi
Yoram yang adalah raja Israel pada saat itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika gerbang itu dibuka, ya, waktu itu tengah malam Alkitab mencatat, dan kabar ini disampaikan kepada raja. Dan dalam keadaan yang masih ngantuk, raja ini akhirnya bangun dan menerima pesan itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau kita baca selanjutnya, di situ dikatakan bahwa bukannya orang itu bersyukur, ya, dengan berita atau kabar baik itu, tetapi justru dia mulai beropini, dia mulai memiliki perspektif yang berbeda, di mana wah ini akal-akalan orang Arab. Tahu nggak kamu? Dia mulai meyakinkan para pembawa kabar itu, para prajuritnya, bahwa ini adalah salah satu strategi yang dibuat oleh orang Arab untuk apa? Untuk menghancurkan kita, untuk membunuh kita. Nah, pada waktu kita keluar dari kota, mereka sudah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka rencanakan, dan pada waktu kita keluar, di sana kesempatan bagi mereka untuk membunuh kita. Jadi dua kali, saudara. Yang pertama adalah dia mulai mempersalahkan Tuhan. Yang kedua adalah dia mulai beropini, yang dengan logikanya, dengan pemikirannya, bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Orang-orang Israel karena begitu menderita kelaparan, mereka tidak dengar apa yang dikatakan oleh rajanya, tetapi mereka akhirnya keluar kota itu dan menyerbu, ya, perkemahan-perkemahan orang Arab, dan mereka bisa makan dan selanjutnya. Dan apa yang terjadi, saudara, dengan ajudan raja tadi? Benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Dia hanya berdiri di pintu gerbang kota itu, diinjak-injak oleh orang sampai mati. Jadi orang yang meremehkan firman, orang yang tidak percaya dengan firman, akan mengalami hal-hal yang begitu mengerikan dalam hidup. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah dengan segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini perekonomian kita sedang sulit, pekerjaan kita sedang sulit, tapi saya percaya bahwa di jemaat ini, sekalipun memang jemaat bisa bekerja. Amin. Haleluya. Nah, ini adalah bentuk daripada pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sama seperti bangsa Israel, sama seperti 4 orang yang mengalami penyakit itu. Ya, bahwa ketika mereka terus berjuang, mereka tetap bersemangat, pada waktu mereka tetap optimis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, maka di sanalah mujizat Tuhan kerjakan atas setiap orang yang percaya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Memang keadaan hari-hari ini tidaklah baik, tetapi jangan pernah, ya, keadaan itu membuat iman kita lemah. Jangan pernah segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita membuat kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu menjadi kendor. Percayalah, tetap bersemangat, tetap bergairah, karena kita yakin bahwa Bapa yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib, Dia Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Asalkan kita apa? Tetap percaya. Yang kedua, tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Terus berjuang, terus bekerja, terus optimis, percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan kita, Tuhan adalah pembela kita, Tuhan adalah sumber dari segala kebutuhan kita. Maka segala berkat-berkat itu akan kita alami dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal yang kita rencanakan tahun 2020 ini. Kita tidak tahu apakah dalam tahun ini selesai virus corona, apakah tidak, tapi kita percaya bahwa semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Amin. Asalkan kita ikuti arahan pemerintah dengan baik, ya, supaya keadaan kita apa? Baik-baik, hidup dalam firman, ya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa yang dikatakan oleh firman, lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian maka hidup kita terselamatkan dari semua keadaan, dari semua persoalan, dari semua ujian iman, dari semua pergumulan hidup, dari semua hal-hal yang terjadi di sekitar hidup kita. Dan percayalah bahwa kejadian atau situasi, kondisi yang dialami oleh orang Israel, bahkan penyakit kusta ini, ya, di mana pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka, demikian halnya terjadi atas hidup kita. Amin.